melakukan itu, jadi untuk membuat atau mencari persamaan regresi linear tersebut. Jadi kalau di klik kanan, kemudian diklik add trend line, memilih di sini, kemudian pilih linear dan aktifkan display equation on chart, lalu di close dan dapatlah persamaan garis linear tersebut. Untuk mendapatkan nilai tersebut atau dibesarkan supaya bisa lebih jelas terlihat persamaan garisnya, garis linear. Nah, jadi persamaan garis linear untuk garis titik ini adalah persamaannya Y sama dengan 2,3333X min 2,3333. Nah, ini adalah persamaan garisnya. Jadi ketika ingin melakukan prediksi atau memperkirakan berapa nilai titik yang ada di tengah sini, yang ada di titik ini, yang ada di titik ini, yang ada di titik ini, yaitu bisa didapatkan dengan menghitung atau memasukkan ke dalam persamaan garis tersebut. Misalkan kalau berada di titik, misalkan ingin mengetahui berada di titik ini, ya ini caranya mudah ya, ini tinggal ditarik garis ke bawah, ke sini, atau kira-kira di sini ya, di sini ditarik garis ke bawah, ini berapa nilai X-nya. Nah, sudah didapatkan nilai X-nya, masukkan ke dalam persamaan ini, berapa nilai X-nya, maka diperoleh nilai Y, dan seterusnya. Jadi caranya seperti itu untuk mendapatkan data-data yang belum diketahui. Begitu juga untuk data-data yang di titik-titik yang yang lain. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan bagaimana mendapatkan atau memperoleh data-data hitungan dengan menggunakan teori linear atau regresi linear. Belum ada sih, Pak. Oke, jadi jika belum ada, saya akan masuk lagi ke slide berikutnya. Nanti bisa dilihat lagi recordnya atau video rekamannya nanti kalau untuk teori yang tadi mengenai regresi linear. Kemudian untuk regresi kuadratik, kalau yang tadi linear dan yang ini adalah kuadrat. Kuadrat berarti dia menggunakan persamaannya adalah persamaan kuadratik, jadi persamaan kuadrat. Kenapa hal ini dilakukan juga? Ya, karena ketika mendapatkan data yang modelnya atau bentuknya itu membentuk kuadratik atau membentuk suatu kurva terbuka ke atas atau kurva terbuka ke bawah atau kurva terbalik atau kurva tertutup, nah itu baru menggunakan persamaan kurva fungsi order untuk menggambarkan berapa nilai regresi secara kuadratik tersebut. Ini adalah teorinya. Teorinya seperti ini, sederhananya Y sama dengan A0 ditambah A1X plus A2X kuadrat. Total kesalahan sebagai fungsi dari A0, A1, dan A2 ya dimasukkan ke dalam persamaan ini. Lalu bagaimana mengeksekusi atau menjalankan teorinya? Langsung masuk saja ke contoh soalnya. Ke contohnya. Misalkan ini hanya sebagai contoh ya, nanti bisa digunakan data-data yang variatif atau data-data yang
berbeda lagi. Ini hanya sebagai contoh ya secara sederhana atau secara umum atau general penghitungan dari kuadratik seperti ini. Data yang diketahui adalah ada 5 data, membacanya seperti ini. Data 1, data kedua, data 3, data 4, dan data 5. Jadi ada 5 data yang dimiliki. Jadi ada 5 data yang dimiliki. Kemudian dimasukkan ke dalam tabel, ya sama seperti tadi, 1 diletakkan di sini, 2 diletakkan di sini, 3 diletakkan di sini, 4 diletakkan di sini, 5 dimasukkan di sini, 2, 6, 8, 11, 16, dan dijumlah ya. 1 ditambah 2, 2 ditambah 3, 3 ditambah 4, 4 ditambah 5, totalnya adalah 15, dan ini adalah 2 ditambah 6, 6 tambah 8, tambah 11, tambah 16, totalnya adalah 43. Sama seperti yang tadi, ini X dikuadratkan, X kuadrat, X pangkat 3, X pangkat 4, Y dikali X, YX, ya Y dikali X. Kemudian yang berbeda adalah, ini adalah Y dikali dengan X kuadrat, berarti yang 2 dikali 1. Nah, ini adalah 2, 6 dikali 4, 24, dan seterusnya. Kemudian dijumlahkan, di total, ini adalah totalnya 15, 43, 55, 225, 979, 162, dan 674. Kemudian bagaimana membentuk persamaannya? Persamaan tadi di sini dituliskan, ya ini 5, ya lihat saja di tabel ya. Kalau 5 itu berarti dia mendapatkan banyaknya data. Jadi kalau datanya ada 5 berarti ada 5 data. Kemudian 15 ya berarti didapat dari sini. Kemudian data 55 didapat dari ini, dan 43 dan seterusnya. Jadi koefisien ini adalah koefisien persamaan 1, koefisien persamaan 2, koefisien persamaan 3. Kenapa dikatakan SPL? Ya karena persamaan 1, 2, 3 ini adalah persamaan linier, jadi bukan persamaan kuadrat. Jadi dia mentransformasikan yang data kuadratik dirubah ke dalam persamaan linier untuk dicari berapa besar nilai A0, A1, A2-nya. Jika sudah diketahui, maka didapatlah persamaan kuadratiknya atau persamaan kuadratnya. Nilai 5, 15, 55, 43 itu diperoleh semuanya dari data ya. Data-data yang tadi ini 55, 225, 979, 674 ya, ini didapatkan dari data. Lalu setelah mendapatkan tersebut, didapatlah ya caranya bagaimana mendapatkan nilai A0, A0, A1, A2, bagaimana cara mendapatkannya? Ya mudah ya, buka lagi teori bagaimana menghitung atau mencari data untuk hitungan eliminasi ya, atau menghitung secara eliminasi lalu disubstitusi. Jadi ini dikalikan dengan 15, kemudian dikalikan 15, terus nanti dicoret semua sehingga keluar 2 persamaan, dan 2 persamaan disederhanakan lagi menjadi 1 persamaan, dan 1 persamaan didapatlah nilai koefisien tertentu, misalnya koefisien A2 didapat, lalu disubstitusikan ke persamaan selanjutnya, lalu keluarlah nilai-nilai A0, A1, A2, dan seterusnya. Maka hasilnya diperkirakan atau diprediksi untuk nilai A0, A1, A2 itu adalah 0,2, ini di sini ada 2,01428, dan A2-nya 2148. Setelah mendapatkan nilai A0, A1, dan A2, maka dimasukkan ke ini. Ini adalah persamaan kuadratiknya atau persamaan kuadratnya. Jadi persamaan kuadratnya dimasukkan ke dalam nilai ini 0,2, 2,014,
0,1428 kemudian ditambah 0,21428 X². Lalu bagaimana mengeksekusinya atau menjalankannya di Microsoft Excel untuk menghitung nilai-nilai tersebut mudah ya dilakukan di Microsoft Excel Quadratic. Nah, ini adalah datanya. Nah, jadi data yang tadi ini adalah data yang sudah diketahui. Data yang sudah diketahui dimasukkan ke Excel. Data yang diketahui adalah yang ini adalah data awal ya, data awal yang sudah diketahui, kemudian dimasukkan ke Excel. Nah, ini ketutup ya di sini. Ini data yang sudah diketahui tersebut dimasukkan ke Excel di sini. Nah, di sini diletakkan di bagian ini 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 2, 6, 8, 11, 16 dan seterusnya. Jadi ini adalah totalnya 15, 43, 55, 225, 979 dapat dari sini 162, 674. Lalu bagaimana menjalankan atau menghitung data yang sudah diketahui hanya memiliki 5 data. Jadi data kuadratik itu hanya 5 data. Kenapa dikatakan 5 data? Ya membacanya ini adalah data 1, kemudian ada data kedua, membacanya horizontal ya, data ketiga, data keempat, dan ini adalah data kelima. Jadi ada 5 data. Yang perlu diingat ada 5 data. Ini hanya sebagai contoh. Datanya bisa saja sampai ratusan atau bahkan sampai ribuan ya, tinggal diteruskan sampai berikutnya. Hanya diambil 5 data saja, tapi secara hitungan atau secara sederhananya atau menghitung secara lanjutannya ya prinsip cara hitungannya atau cara menghitungnya sama seperti itu. Data yang diketahui ada 5 data, cara menghitungnya untuk kuadratik ya klik aja di sini, angkanya sama seperti yang tadi, masuk ke insert, di bagian insert ada pilihan scatter ya, di scatter X dan Y, klik, kemudian pilih yang titik-titik ya, titik-titik, diklik, maka akan keluar kotak kosong ya. Di sini ada pindahkan di sini ada kotak kosong seperti ini. Ini adalah tampilan kotak kosongnya. Ini adalah lembaran kosong atau ibaratnya itu kertas kosong, kertas yang akan digambar grafik. Jadi ini adalah kertas kosong. Kemudian lalu klik kanan, milih data, select data, pilih data, ditambahkan add, kemudian kasih namanya adalah dikasih nama misalkan regresi kuadratik, regresi kuadrat. X value, berapa nilai X-nya? X-nya didapatkan dari sini sampai sini ya, karena hanya 5 data. Kemudian dipindahkan di sini untuk Y value, maka akan langsung keluar grafiknya. Ini adalah kalau dilanjutkan, ini bisa saja titik-titik ini dia akan membentuk grafik kuadrat atau grafik melengkung ke bawah. Jadi kalau diteruskan. Lalu bagaimana menampilkan grafik tersebut supaya menjadi lebih bagus lagi tampilannya, ditarik saja, diklik. Kemudian kalau ini yang garis-garis ini ingin dihilangkan, jadi klik, lalu tekan del, delete. Kemudian yang di bagian ini di klik ya, tekan del, ini juga dihilangkan, jadi terlihat grafik polos ya. Ya, jadi grafiknya polos. Lalu tampilannya dirubah atau dikasih keterangan, double
klik, ya double klik di sini sampai keluar quick layout, pilih yang ini. Nah, ini dipilih dan ini dihilangkan. Jadi tampilannya seperti itu. Kemudian untuk penamaan, karena ini dalam membuat grafik harus ada nama, misalkan ini dikasih nama adalah fungsi, katakanlah ini adalah fungsi waktu, misalkan ya, ini hanya sebagai contoh, ya bisa saja ini fungsi yang lain. Untuk X-nya itu adalah fungsi waktu dengan satuan sekon atau detik. Kemudian untuk yang ini Y-aksis atau vertikal itu dikasih nama dengan karena nilainya adalah positif-positif, bisa saja ini misalkan ini tekanan ya, tekanan dalam fungsi kuadratik atau dalam satuan Pascal. Kemudian ini kasih keterangan untuk tulisannya supaya lebih jelas terbaca. Misalkan ini dikasih 15 dan ini dibuat bold, cetak tebal. Nah, jadi tampilannya seperti itu. Lalu yang ini dikasih keterangan lagi dan ini dikasih 15 dengan cetak bold lebih tebal, maka hasilnya tampilannya seperti ini. Nah, kemudian untuk yang ini bisa divariasikan untuk penulisannya. Kalau untuk penulisan ya ini misalkan dibuat itu 14, katakanlah misalnya dibuatnya 20 dan dibuat bold. Kemudian untuk hurufnya, misalkan ingin hurufnya itu berubah variasinya berwarna merah. Jadi di Microsoft Excel ini ya bisa dengan sangat mudah, dengan sangat cepat membuat suatu grafik atau garis tertentu atau data-data tertentu yang ingin diolah. Jadi Microsoft Excel itu tools atau software numerical yang bisa mudah juga digunakan selain MATLAB. Jadi software numerical itu banyak, ada Excel, ada Microsoft, ada Excel, MATLAB, kemudian ada Fortran, kemudian ada kalau yang pernah menggunakan C++ dan Visual Basic dan lain, itu adalah software numerik ya, software yang bisa juga diaplikasikan untuk bidang numerik. Ini tulisannya regresi, misalnya regresi kuadratik. Apakah nilai ininya sudah keluar? Ternyata dia belum. Jadi yang perlu ditambahkan lagi adalah melakukan klik di bagian ini, klik di salah satu titiknya, terserah. Misalkan mau melakukan klik di bagian ini, atau mau kliknya di sini, pokoknya diklik saja di antara kelima titik tersebut. Sehingga titik-titiknya ada gambar yang berubah, gambar yang sudah diklik, kemudian right click, klik kanan, dan masukkan, pilih add trend line. Jangan lupa, karena ini adalah yang ingin ditujunya adalah polinomial, diklik di sini, polinomial dengan ordernya berapa? Ordernya order 2 karena kuadrat. Kalau misalnya order 3, order 4, ya itu berarti dia masuk ke dalam order selanjutnya. Kalau yang kuadratik, kuadrat itu adalah ordernya order 2. Pilih di sini order 2 dan langsung mengaktifkan display. Maka akan keluar persamaan garis titik-titik tersebut. Jadi kalau ini dibesarkan, berapa nilai persamaan garisnya? Ini dirubah menjadi 15, kemudian ini di bold, diklik ya. Ini adalah persamaan garis untuk garis yang ini, garis apa? Titik-titik tersebut. Persamaannya adalah ini, Y sama dengan 0,2143 X kuadrat ditambah 2,0143X plus 0,2. Jadi
itu adalah persamaan garisnya seperti itu. Lalu banyak hal yang bisa dilakukan, ya kita bisa memprediksi berapa perkiraan data yang ada di pertengahan atau data yang ada di titik sini atau data yang ada di titik sini atau data yang di titik sini yang datanya yang tidak diketahui, ya tinggal memasukkan nilai X-nya, tinggal ditarik garis berapa nilai X yang diketahui, maka bisa dikasih keterangan. Nah, jadi kalau ditambahkan di sini ada label, di sini ini nilai 2, 6, 8, 11, 16, ini ada data untuk nilai Y-nya. Kemudian untuk caranya seperti itu, untuk membuat regresi kuadratik, ya. Jadi mudah dilakukan dengan menggunakan toolsnya. Tapi yang perlu dipahami atau yang perlu diketahui, karena tools atau software itu adalah alat, ya, alat atau hanya sebagai alat bantu. Jadi yang perlu diperkuat di sini adalah basic matematikanya atau ilmu matematikanya, karena ketika mengeluarkan persamaan-persamaan tersebut, ketika nilai basicnya masih belum ini, bisa saja langsung mempercayai atau meyakini bahwa hasilnya sudah benar. Numerical itu adalah tools atau alat, atau software itu adalah alat. Berapapun angka, berapapun bilangan yang dimasukkan, software akan tetap menghitung. Jadi software akan tetap melakukan hitungan atau melakukan kalkulasi. Kemudian yang jadi pertanyaan di bagian akhirnya, apakah hasilnya sudah sesuai dengan kondisi aktual atau kondisi sebenarnya. Nah, bisa mengetahui hal ini, ya bisa tahu apakah hasilnya sudah benar atau tidak, ya diperkirakan atau harus diketahui persamaan dasar apa yang digunakan, terus teori-teori matematika atau rumus-rumus apa yang dipakai sehingga bisa menghasilkan persamaan nilai ini, persamaan kuadrat tersebut. Oke, baik, sampai sini ada pertanyaan dulu. Ya, jika ada tidak ada pertanyaan, saya akan masuk ke selanjutnya. Di bagian lanjutannya ini adalah teori mengenai eksponen, ya, persamaan eksponensial. Sama seperti yang tadi, regresi itu macam-macam modelnya atau jenisnya. Ada yang namanya regresi yang tadi, regresi linier, kemudian ada regresi kuadratik, kemudian ada regresi yang selanjutnya ada regresi eksponensial. Jadi menggunakan pendekatan regresi eksponen. Teorinya seperti apa? Ya, tampilannya seperti ini, di layar sudah keluar, ya, di monitornya atau di tampilan di layarnya. Ya, sudah, Pak. Ya, jadi untuk regresi eksponensial seperti ini. Jadi untuk mendapatkan fungsi eksponensial itu dituliskan seperti yang tertulis yang ada di sini, ya.
A, E, B dikali X diambil dari nilai ln. Ln itu adalah logaritma natural. Ln atau singkatan ya. Ln itu logaritmik natural. Ln F sama dengan ln A ditambah BX atau dituliskan Y sama dengan A0 plus A1X dengan nilai-nilainya ln F A0, ln A A1 sama dengan B. Lalu di bagian selanjutnya atau di bagian berikutnya untuk nilai yang selanjutnya adalah memilih atau mengambil contohnya. Ini hanya sebagai contoh ya, sebagai contoh di sini ditampilkan data yang diketahui. Ini ada data yang diketahui, ada 1, 2, 3, 4, 5, sama seperti yang tadi, ada data yang diketahui, ada 5 data yang diketahui. Jadi ada 5 data yang diketahui, data 1, data 2, data 3, data 4, dan data 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Data 1 adalah 0, 3. Kemudian data kedua itu adalah 1, 5. Kemudian data ketiga adalah 3, 7, 4. Data keempat 4, 10. Dan data kelima adalah 6, 15. Jadi ada 5 data yang diketahui. Lalu bagaimana proses penghitungan untuk eksponensial? Teorinya seperti apa? Jadi ini adalah berbeda ya. Kalau yang tadi secara kuadratik, kalau yang ini secara eksponensial. Untuk secara eksponensial itu untuk menghitung datanya bisa dilakukan dengan terlebih dahulu memasukkan nilai-nilai data yang sudah diketahui tadi. Data-data yang sudah diketahui tadi dimasukkan ke dalam tabel, sebut saja ini tabel yang dibuat. Ini adalah 5 data ya, data 1, data 2, data ketiga, data keempat, dan data kelima. Cara menghitungnya ya tinggal dimasukkan saja, misalkan untuk ini ya, untuk 3, ini kan ada 3 ya, ln FI ya, berarti berapa nilai logaritmik natural untuk ln 3. Ln 3 kalau ada yang memegang kalkulator. Ada yang pegang kalkulator atau berapa nilai ln 3? 1,098, Pak. Berapa? Ln 3 ya? Ln 3 0,0986. 1,09 ya? Iya, Pak. Dan ln 5. Dan ini ln 5. $1,6094. Ya. 37. Jadi seperti itu. Untuk mendapatkan nilai-nilai ini ya diperkirakan atau digunakan kalkulator, atau kalau misalnya tidak mau menggunakan kalkulator ya dihitung saja secara manual berapa nilai nilai 5, kemudian berapa nilai ln 7, kemudian berapa nilai ln 10. Jadi teorinya seperti itu.
len 8, len 10, len 15, dan setelah dimasukkan seperti itu, maka selanjutnya adalah menjumlahkan berapa jumlah yang diperoleh dari data tersebut. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan dulu? Jadi teorinya atau sebenarnya seperti itu untuk menghitung berapa nilai data-data yang dihitung secara eksponensial. Jadi bisa dilakukan dengan menggunakan hitungan menggunakan logaritmik natural. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada kok. Oke. Jadi kalau belum ada yang ditanyakan atau belum ada pertanyaan, mungkin bisa saya lanjutkan lagi di next slide ya. Jadi slide berikutnya. Nah, ini adalah tabelnya untuk tabel-tabel yang di bagian ini, di bagian bawah ini ada 5A0, kemudian 14A1 9,6646, ya koefisien ini diperoleh atau didapatkan dari data dari tabel ini. 5 ya diperoleh dari banyaknya data. Karena datanya ada 5 data yang diketahui, tulisnya 5. Kalau misalnya ada 10 berarti ada 10 data, kalau misalnya ada 11 di sini diganti dengan angka 11. 14 didapatkan dari ini, dari jumlah X1, kemudian 9,6646 didapat dari jumlah ini, jumlah len tadi. Kemudian 14 sama, masih didapat dari sini. 62 diperoleh dari ini ada 62 dimasukkan ke sini. Kemudian 32 didapatkan dari nilai ini. 32,9058. Jadi dimasukkan. Sehingga didapatlah dua persamaan SPL, sistem persamaan linear, karena ini adalah persamaan garis ya sebetulnya. Jadi persamaan linear, ada persamaan linear, ada persamaan 1, kemudian ini adalah persamaan kedua. Sehingga didapatlah nilai A0, kemudian nilai tersebut untuk mengetahui berapa nilai persamaan eksponensial yang diperoleh. Jadi ini adalah persamaan eksponensialnya 3,3707. Jadi seperti itu.
melakukan penghitungan seperti itu. Kemudian caranya ya di Microsoft Excel ya kurang lebih sama seperti yang tadi. Jadi pertama kali yang dilakukan adalah memasukkan data-data awal, data yang sudah diketahui, kemudian dimasukkan ke Microsoft Excel. Di sini di Microsoft Excel ada eksponensial. Ya, ini adalah contoh yang tadi, eksponensialnya seperti ini. Di sini. Nah, ini adalah datanya. Data ini dimasukkan. Jadi kalau ini diklik seperti ini. Caranya seperti yang tadi, ini sama, klik sini, di-insert, lalu dipilih scatter, yang titik-titik, pilih yang titik-titik, lah ini taruh di sini hanya sebagai contoh, klik, kemudian untuk itu select data, di add, sebut saja, tulis series name namanya eksponensial, x value, lalu ini oke, lalu klik oke. Nah, ini langsung keluar hasilnya, double klik, misalkan dirubah tampilannya seperti ini diklik di sini, kita hilangkan. Ya, ini tinggal merubah namanya, aksis title-nya apa, dengan judulnya, untuk dia title-nya apa, dan pilih yang klik kanan, right klik, dan add trend line, masukkan nilai eksponensialnya atau trend line eksponensial, dan mengklik ini, maka akan keluar persamaan. Ini adalah persamaan garis eksponensialnya. Jadi, persamaan untuk garis persamaan eksponensialnya kalau dituliskan ini dibesarkan 15 dan ini di bold. Oke, maka hasilnya seperti ini. Untuk melakukan perhitungan, regresi memiliki 3 manfaat. Yang pertama adalah untuk mendeskripsikan dari satu fenomena. Fenomena itu bisa saja diperoleh dari hasil riset, atau dari hasil pengukuran, dari hasil penelitian, atau dari hasil survei, di suatu tempat, kemudian didapatlah data statistik, sehingga bisa dilakukan penelitian dari data yang sudah diperoleh tersebut dengan menggunakan regresi. Itu adalah tujuan dari regresi. Lalu yang kedua adalah untuk melakukan controlling. Jadi kalau di bidang industri, tujuan bisa digunakan untuk melakukan kontrol serta untuk melakukan prediksi. Untuk melakukan prediksi di bidang tertentu, atau kalau di kondisi-kondisi tertentu juga bisa dilakukan prediksi secara statistik menggunakan regresi linear. Jadi ketika ada data yang sudah diketahui, tetapi kita bisa memprediksi atau memperkirakan untuk waktu berikutnya, misalkan untuk waktu minggu depan, atau 1 bulan, atau bahkan 1 tahun, itu juga bisa digunakan menggunakan perkiraan regresi. Berikutnya ya, ini hanya teori tulisan ya, berupa tulisan regresi
mampu mendeskripsikan fenomena data melalui terbentuknya model hubungan yang ditransformasikan atau diterjemahkan ke dalam numerikal, karena tampilannya berupa tampilan angka atau data kuantitatif berupa nilai-nilai numerikal. Selanjutnya, oke, ini saya percepat aja. Ada yang namanya eksperimental atau fixed data. Perbedaannya adalah dengan menggunakan fixed data, informasi yang diperoleh lebih kuat dengan menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel X dan variabel Y. Kemudian untuk observasi atau secara peninjauan secara langsung, saya off dulu ya, sekitar 5 menit sampai 10 menit karena ada apa? Ada telepon sebentar. Nah.
Ya, suaranya bisa terdengar lagi ya. Bisa kok. Ya, jadi kita masuk lagi ke yang tadi. Kemudian yang satu lagi, untuk absensi jangan lupa karena sistem akan otomatis terkunci di jam 9.40. Untuk absen jangan lupa menuliskan nama dalam kurung NIM nomor induk mahasiswa sesuai dengan kelasnya masing-masing. Jika namanya terdaftar di atau terregistrasi di kelas A atau di kelas B, bisa dituliskan di kelas A atau di kelas B. Jadi menulisnya sesuai dengan nama yang berada di kelasnya masing-masing. Kemudian selanjutnya ini adalah yang tadi, balik lagi ke model regresi. Ya, ini ada temukan koefisien. Yang tadi ada menceritakan koefisien seperti A0, A1, itu adalah koefisien regresi yang diperoleh atau dihitung dengan cara tadi di slide sebelumnya ada langkah penghitungan bagaimana mendapatkan koefisien tersebut. Kemudian koefisien regresi dibedakan menjadi dua. Ini ada teorinya. Ini teorinya yang tadi ada intercept. Koefisien regresi dibedakan menjadi dua macam, yaitu intercept, kemudian suatu titik perpotongan antara satu garis, yaitu koefisien intercept itu adalah perpotongan antara satu garis dengan sumbu Y pada diagram sumbu kartesius saat nilai X sama dengan 0. Kemudian intercept ini tidak selalu dapat atau perlu diinterpretasikan. Jadi ada juga satu dari hasil pengamatan atau dari hasil survei atau hasil pengujian di mana variabel X tak mencakup atau tidak masuk ke dalam nilai X. Jadi variabel X itu bukan dimulai dari angka 0, tapi bisa saja dimulai dari angka 1, angka 2, atau angka negatif. Nah, jadi dia tidak tepat berada di angka 0. Maka intercept tidak memiliki makna yang berarti sehingga tidak perlu ditampilkan atau diinterpretasikan atau diceritakan. Kemudian yang kedua adalah slope. Slope merupakan ukuran kemiringan dari suatu garis. Slope adalah koefisien regresi untuk variabel bebas. Dalam konsep statistik, slope merupakan suatu kontribusi koefisien. Jadi nanti ada gambar ya seperti apa slope itu. Kita langsung masuk saja ke modelnya. Nah, ini adalah model dari regresi. Jadi model regresi itu seperti ini. Di sini ada angka 9,4 itu merupakan koefisien yang disebut dengan koefisien intercept. Kemudian 0,7 merupakan slope atau kemiringan. Sedangkan E itu adalah nilai errornya. Nah, nilai error ini yang nanti bisa ditambahkan atau dimasukkan ke dalam model persamaan regresi linear tersebut. Kemudian untuk nilai error itu jangan diartikan atau dipahami sebagai suatu yang rusak atau suatu yang salah atau kacau, tetapi error ini adalah seberapa besar nilai kesalahan atau nilai error yang dikeluarkan oleh persamaan garis tersebut ketika dilakukan validasi atau pengujian secara eksperimen. Jadi nilai E ini bisa saja kita masukkan 0,2 atau 0,1. Nah, nilainya ini kalau misalkan nilai errornya itu misalkan 0,2 tidak dituliskan atau tidak dimasukkan, ternyata nilai errornya besar. Tetapi setelah dimasukkan nilai atau ditambahkan ke dalam persamaan ini, maka 0,2 itu memberikan kegunaan bisa menghilangkan atau mengurangi nilai kesalahan yang ditimbulkan oleh prediksi garis linear. Kemudian dalam konsep regresi linear,
error adalah semua hal yang mungkin mempengaruhi variabel terikat yang tak diamati oleh peneliti. Ya, ini adalah ilustrasi ya. Ini ilustrasi di sini ada data random, datanya acak ya, titik-titiknya seperti ini. Tetapi kita perkirakan atau cari garis saja, garis linear seperti ini. Nah, titik seperti ini adalah datanya, data garis ini, kemudian diperkirakan nilai persamaan garis tersebut adalah 9,4 ditambah 0,7 X plus E. Errornya ini yang belum diketahui berapa. Kemudian yang tadi ada namanya slope. Slope itu adalah Y aksen, Y pangkat 1 ya, Y strip ya, Y tanda kutip 1, Y X kutip 1, Y aksen per X aksen itu adalah slope, berarti perbandingan antara sisi tegak dengan sisi miringnya. Jadi kalau ini adalah persamaan garis linear, berapa nilai tegaknya? X dan ini Y dan ini adalah X. Kemudian ini adalah algoritma. Lalu di bagian selanjutnya adalah algoritma. Algoritma itu adalah langkah-langkah atau cara melakukan hitungan untuk mengetahui berapa nilai persamaan yang dikeluarkan menggunakan teori linear regresi. Titik data yang diketahui XI, YI untuk I 1, 2, 3, kemudian terusnya. Kemudian algoritma yang kedua adalah menghitung nilai M dan C dengan menggunakan formulasi dari regresi linear. Yang ketiga adalah menampilkan fungsi linear. Keempat, menghitung fungsi linear tersebut dalam range atau dalam range atau jarak X dan step DX tertentu. Yang kelima, menampilkan hasil tabel X, N, YN dari fungsi linear tersebut. Lalu bagaimana menerapkan dari algoritma yang tadi? Ini kita ambil contoh aja. Misalkan di sini ada datanya seperti ini, datanya acak-acakan. Jadi datanya titik-titiknya seperti ini. Tapi kalau dilihat atau dipelajari, karakteristik dari data-data titik-titik ini membentuk garis linear. Jadi kalau diteruskan titik-titik ini seperti ini, dia membentuk garis yang linear. Nah, ini bisa dikeluarkan atau bisa ditampilkan seperti ini, Y sama dengan MX plus C. Kemudian caranya seperti ini. Misalkan ini adalah sumber data yang diketahui, data sampel ya, data sampelnya kita ambil dari sampel data ini, dari sampel di sini. Seperti ini titik-titiknya. Kemudian ini adalah data yang bisa digunakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 data. Berarti 7-nya ada, N-nya ada 7, kemudian X, YN, ya ini adalah penjumlahan ya, 1 dikali 0,5, 2 dikali 2,5, 3 dikali 2, 4 dikali 4, 5 dikali 3,5, 6 dikali 6, 7 dikali 5,5, hasilnya berapa dijumlahkan,
ditotalkan hasilnya adalah 119,5. Kemudian 28 ini jumlah dari ini, 24 jumlah dari sini, 24 di sini, 24 di sini, kemudian X2 kuadrat sama dengan 140 X2 140. Jadi nilai-nilai seperti itu X2 kuadrat. Dan nilai-nilai ini nanti digunakan X rata-rata, ya ini tinggal dimasukkan saja nilai-nilai angkanya, didapatkan nilai C, nilainya seperti ini, Y rata-rata dikurang dengan M dikali MX 0,714,282. Sehingga nilai Y-nya adalah 0,839287X 0,0714282. Jadi nanti ya langkahnya sama seperti yang tadi. Algoritmanya atau cara-caranya untuk menghitung regresi linear. Oke, baik, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada pertanyaan ya? Oke. Oke, jadi jika tidak ada pertanyaan, jangan lupa absen ya, absen perkuliahan di Edmodo dengan menuliskan nama, name dalam kurung dituliskan atau dimasukkan ke dalam sesuai dengan kelasnya masing-masing. Jika namanya terregistrasi atau terdaftar di kelas A, berarti masukkan di kelas A. Jika tertulis terdaftar di kelas B, masukkan di kelas B. Jadi melakukan absensinya sesuai dengan nama yang tertulisnya. Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan, saya rasa untuk teorinya kurang lebihnya seperti itu. Untuk teori regresi, ada regresi linear. Regresi linear itu dibagi-bagi. Ada regresi Regresi itu ada dibagi-bagi. Ada regresi linear, kemudian regresi polinomial atau kuadratik, kemudian ada regresi eksponensial. Dan itu berfungsi atau berguna tergantung dari data yang diketahui. Kalau misalnya datanya kecenderungan membentuk grafik linear, berarti pergunakan pendekatan secara linear. Jika datanya yang diketahui adalah mendekati eksponensial, berarti menggunakan eksponensial. Jika datanya yang diketahui adalah secara kuadratik, bisa secara kuadratik. Untuk data-data tersebut, bisa dilihat terlebih dahulu dengan melakukan plotting data di suatu grafik. Jadi datanya seperti apa tampilannya, apakah membentuk linear atau membentuk kuadratik atau membentuk eksponen, sehingga bisa melakukan prediksi terhadap data-data yang belum diketahui. Oke, baik. Ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, saya rasa sampai di sini untuk perkuliahan metode analisa numerik.
Ya, oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan, saya rasa untuk perkuliahan metode analisa numerik sampai di sini. Saya ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.